sehat dan selalu semangat untuk belajar dari rumah. Bertemu kembali pada video kita kali ini, yaitu video untuk tema 8 tentang daerah tempat tinggalku, bagian subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Nah, anak-anak tentu sudah tahu ya apa maksudnya tempat tinggalku. Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Nah, biasanya tempat tinggal berwujud rumah dan merupakan kebutuhan utama manusia. Nah, coba anak-anak amati gambar tempat tinggal berikut ini. Oke. Lingkungan tempat tinggal pada gambar itu merupakan lingkungan yang sering kita temui di daerah pedesaan. Di sana tampak beberapa rumah, kemudian ada beberapa masyarakat yang sedang melakukan aktivitas sehari-harinya, dan juga ada beberapa kebun atau ladang atau sawah dan hewan-hewan ternak. Nah, coba anak-anak tempat tinggalnya di daerah mana ya kira-kira? Nah, ibu mau tanya, apakah di lingkungan tempat tinggal anak-anak ada sebuah cerita? Nah, atau pernah ada cerita yang turun-temurun kalian dengarkan di daerah lingkungan tempat tinggal? Nah, coba perhatikan teman kita berikut ini, yaitu si Udin ya. Katanya, aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata. Nah, di antaranya adalah Telaga Warna. Apakah anak-anak pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi ya. Cerita yang berbentuk rekaan atau karangan atau hayalan. Nah, tentu anak-anak masih ingat ya, cerita fiksi itu adalah cerita yang sengaja dikarang atau tidak nyata ya, atau yang bersifat hayalan. Nah, apa ciri-ciri cerita fiksi? Ada yang sudah tahu? Kita perhatikan sebagai berikut. Ciri-ciri cerita fiksi yang pertama, ceritanya itu karangan, tidak sebenarnya rekaan. Kemudian tujuannya untuk menghibur. Lalu berikutnya disajikan di dalam sebuah alur atau plot. Kemudian menggunakan bahasa yang komunikatif atau tidak baku. Lalu kata yang digunakan itu konotatif ya. Kemudian berdasarkan imajinasi atau hayalan. Nah, di sini cerita fiksi itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama, ada bentuknya seperti cerita rakyat. Apa saja contohnya? Cerita jenaka, ya, cerita mite, fabel, legenda, dan sage. Kemudian ada yang berbentuk cerpen, ya, cerita yang tidak nyata atau fiksi, kemudian memaparkan kisah tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek atau singkat saja. Lalu yang ketiga itu novel. Nah, novel ini adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokohnya. Nah, di dalam sebuah cerita baik fiksi maupun non fiksi ada yang diceritakan, yaitu si tokoh dalam cerita. Tentu anak-anak sudah paham sekali apa yang dimaksud tokoh. Nah, tokoh ini merupakan pelaku dalam cerita atau karya sastranya. Ada dua jenis tokoh dalam cerita atau karya sastra. Pertama, ada tokoh utama, lalu ada tokoh pembantu. Nah, anak-anak masih ingat? Yang dimaksud dengan tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita dan mendominasi cerita dari awal sampai akhir. Kemudian yang dimaksud dengan tokoh pembantu adalah tokoh yang dimunculkan sekali saja atau hanya beberapa kali saja dalam sebuah cerita dan sifatnya menunjang si tokoh utama. Tokoh juga memiliki beberapa perwatakan atau sifat ya atau karakter dalam sebuah cerita. Ada yang protagonis atau sifatnya baik dan biasanya disenangi oleh si pembaca atau pendengar. Ada juga yang sifatnya antagonis ya atau tidak baik
yang biasanya tidak disenangi oleh si pembaca ataupun pendengar. Nah, Ibu harap anak-anak sudah mulai paham apa yang dimaksud dengan cerita fiksi dan berbagai macam jenis beserta tokoh-tokohnya. Berikut, coba anak-anak perhatikan gambar di sebelah Ibu. Nah, apakah di dekat tempat tinggal anak-anak itu ada taman bermain? Ya, biasanya yang biasa tinggal di komplek atau perumahan ada biasa disediakan taman-taman bermain. Nah, di sana juga biasanya sering kita jumpai ayunan. Ada yang pernah main ayunan? Oke, Ibu rasa semua anak Ibu pasti pernah main ayunan. Nah, seperti gambar di sebelah ini, ya, si Udin dia menarik ayunan, kemudian mendorong ayunannya. Nah, Udin telah memberikan gaya pada ayunan tersebut. Lalu, apakah anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya merupakan suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, dan juga mengalami perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan Udin dalam gambar tadi terhadap ayunan adalah gaya tarikan dan dorongan sehingga mengakibatkan ayunan bergerak. Pergerakan suatu benda itu bergantung pada besar gaya yang diberikan. Nah, semakin besar gaya yang diberikan, maka akan semakin cepat gerak benda tersebut. Tapi sebaliknya, jika semakin kecil gaya yang diberikan, maka gerak benda akan semakin lambat atau pelan. Nah, di saat menarik ayunan tadi, ternyata si Udin selalu menyanyikan sebuah lagu. Nah, masih ingatkah anak-anak, dalam menyanyikan lagu kita harus memperhatikan tempo dan tinggi rendah nadanya. Apakah anak-anak masih ingat dengan susunan tangga nada dengan menggunakan notasi angka berikut? Oke, Ibu rasa anak-anak sudah sangat kenal dan paham sekali apa maksudnya. Di mana nada-nada yang bertitik di bawah disebut dengan tangga nada oktav rendah. Sedangkan nada-nada yang tidak menggunakan titik itu adalah nada oktav sedang. Lalu nada-nada yang bertitik di atas itu disebut dengan nada oktav tinggi. Nada-nada bisa dinyanyikan dengan tempo lambat, sedang maupun cepat. Kemudian ada yang masih ingat alat pengukur nada itu biasanya dinamakan dengan metronom maizal atau biasa disingkat dengan MM ya. Pemilihan tempo dalam sebuah lagu itu harus disesuaikan dengan lagu tersebut. Contohnya, lagu keriangan atau kegembiraan itu menggunakan tempo yang biasanya cepat. Kemudian sedangkan lagu yang menidurkan atau sedih ya itu biasanya menggunakan tempo sedang ataupun lambat. Nah, mari kita berlatih menyanyikan salah satu lagu yang berasal dari daerah Papua. Lagu ini dinyanyikan dengan tempo agak cepat dan penuh semangat. Silahkan diikuti di rumah dan simak videonya. Hongke hongke, hongke riro, hongke jombe.
Nah, dengan keunikan bahasa daerah masing-masing, tentu anak-anak sudah tahu setiap daerah di Indonesia memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Nah, hal ini mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar daerah tersebut. Contohnya, di daerah pantai dimanfaatkan sebagai tempat menangkap ikan, kemudian mengolah garam, pelabuhan laut, ya, dan juga sebagai tempat rekreasi. Sehingga sebagian penduduk yang tinggal di daerah pantai memiliki mata pencaharian seperti nelayan, petani garam, kemudian petani tambak, lalu pedagang juga sering juga ditemui, dan pengrajin, ya. Kemudian kita lihat ke daerah dataran rendah, sering dimanfaatkan sebagai pemukiman penduduk, tempat-tempat perkantoran, lahan-lahan pertanian juga sering dijumpai di sini. Kemudian juga sebagai pusat kegiatan masyarakat karena bentuknya yang datar dan memudahkan aktivitas masyarakat untuk dilakukan di dataran rendah tersebut. Sehingga sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah dataran rendah memiliki mata pencaharian yang sangat beragam. Mulai dari petani ada, buruh taninya juga ada, kemudian pedagang, pengrajin, peternak, karyawan, buruh, pegawai, dan lain-lain sebagainya. Di sana lebih banyak kita jumpai jenis-jenis mata pencaharian atau pekerjaan yang beragam. Lalu di daerah dataran tinggi bagaimana? Nah, di daerah dataran tinggi sering dimanfaatkan sebagai lahan pertanian ataupun perkebunan ataupun bahkan juga peternakan. Nah, sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian yaitu petani, ya, kemudian buruh taninya juga, kemudian tukang kebun, kemudian juga peternak, pedagang juga ada di daerah dataran tinggi pastinya, ya. Bicara tentang kegiatan ekonomi. Nah, ini sudah kita bahas dari semester 1. Nah, kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang tujuannya untuk mendapatkan penghasilan ataupun barang ataupun menghasilkan jasa. Kemudian tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya. Lalu terdapat 3 kegiatan ekonomi. Nah, Ibu mengulang saja sepintas, ya. Ada 3 kegiatan ekonomi dan pelaku-pelakunya. Pertama, kegiatan produksi. Nah, produksi itu menghasilkan barang dan jasa juga, ya. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi ini dinamakan produsen. Lalu kegiatan yang kedua adalah distribusi, yaitu menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi ini biasanya kita namakan distributor. Nah, kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu adalah konsumsi. Nah, merupakan kegiatan memakai barang-barang atau memanfaatkan barang dan jasa juga yang sudah diproduksi. Nah, itu yang dimaksud dengan konsumsi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut dengan konsumen. Oke. Nah, anak-anak Ibu pasti sudah paham dan mengerti sekali apa saja jenis-jenis kegiatan ekonomi. Adakah yang tahu apa alasannya manusia melakukan kegiatan ekonomi? Iya, tepat sekali. Untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan keluarga. Nah, ada yang paham nggak keluarga itu apa? Oke, keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dan tahukah anak-anak kalau keluarga itu merupakan kelompok kecil dalam masyarakat kita? Nah, di dalam keluarga juga terdapat keberagaman, ya. Dalam keluarga juga banyak terdapat keberagaman, mulai dari keberagaman fisik, ya, bisa jadi warna kulit, jenis rambut, berat badan, sampai juga keberagaman kegemaran dan sifat ataupun karakter anggota keluarga masing-masing. Nah, tentunya dengan adanya keberagaman di dalam keluarga, kita harus bisa saling menerima, menghargai, dan menghormati apa saja keberagaman yang kita miliki dalam anggota keluarga kita. Tentunya keberagaman individu dalam anggota keluarga ini juga banyak sekali manfaatnya bagi kita. Yang pertama, kita saling memahami sifat anggota keluarga. Lalu juga yang kedua, kita bisa membentuk rasa menghormati dan menghargai
Lalu yang ketiga, kita juga mengetahui cara bersikap dan menghadapi sebuah masalah, terutama dalam keluarga. Kemudian meminimalisasi perselisihan atau pertengkaran, dan juga menjaga keharmonisan sebuah keluarga dan meningkatkan hubungan kekeluargaan yang erat. Nah, baik anak-anak Ibu harap anak-anak bisa mempraktekkan, menerapkan, dan melaksanakan ilmu dan pengetahuan yang sudah anak-anak dapat dalam video ini. Ya, jangan sampai ilmu ini hanya sebatas catatan dan video saja, dan sedikit demi sedikit anak-anak mempraktekkan apa saja nilai-nilai yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran ini. Dan Ibu berharap semoga anak-anak selalu sehat dan tetap jaga protokol kesehatannya, ya, gunakan masker, hindari keramaian, dan rajin mencuci tangan. Baik anak-anak, sampai di sini dulu video Ibu hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, dan Ibu ucapkan terima kasih karena sudah menonton video Ibu. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.